Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bisnis elektronik global dan kolaborasi yang terdiri dari 4 subbab, yaitu pertama, komponen dari sebuah bisnis, yang kedua, jenis sistem informasi bisnis, yang ketiga, sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial, yang keempat, sistem informasi fungsi dalam bisnis. Saya Saron sebagai moderator dan penyaji. Anggota saya ada Balkis Kelly Novianti sebagai penyaji, dan yang terakhir ada Rizky Yudi Anggarsari sebagai penyaji. Yang pertama akan dijelaskan oleh Balkis Kelly Novianti, yaitu komponen bisnis. Komponen bisnis. Bisnis adalah organisasi formal yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau menyediakan layanan untuk profit, yaitu untuk menjual produk dengan harga yang lebih besar dari biaya produksi. Mengorganisir bisnis, fungsi bisnis dasar ada 3 cara, yaitu yang pertama, Anda perlu mengembangkan produksi, divisi, pengaturan orang, mesin, dan proses bisnis atau prosedur yang akan menghasilkan produk. Kedua, Anda memerlukan penjualan dan pemasaran sekelompok yang akan menarik pelanggan, menjual produk dan melacak masalah purna jual, seperti jaminan dan pemeliharaan. Ketiga, setelah Anda menghasilkan penjualan, Anda akan memerlukan kelompok keuangan dan akuntansi untuk melacak transaksi keuangan seperti pemerintah, faktur, pengeluaran, dan pengajian. Proses bisnis. Setelah Anda mengidentifikasi fungsi bisnis, dasar, dan badan untuk bisnis Anda, pekerjaan Anda selanjutnya adalah untuk menggambarkan persis bagaimana Anda ingin karyawan Anda untuk melakukan fungsi-fungsi ini. Langkah-langkah yang sebenarnya dan tugas dan menggambarkan bagaimana pekerjaan diatur dalam sebuah bisnis yang disebut proses bisnis. Proses bisnis adalah seperangkat kait secara logis dan kegiatan yang menentukan bagaimana tugas-tugas bisnis yang spesifik dilakukan, di mana pekerjaan informasi dan pengetahuan koordinasi dalam organisasi tertentu seperti bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan dari proses bisnis. Beberapa proses bisnis adalah bagian dari proses secangkup lebih besar. Banyak proses bisnis yang terkait dengan area fungsional tertentu, misalnya penjualan dan pemasaran fungsi akan tanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru benar-benar dapat mengubah arus informasi sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, menggantikan langkah-langkah berurutan dengan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan dan menghilangkan penundaan dalam mengambil keputusan. Bahkan dapat mengubah cara bisnis bekerja dan mendorong model bisnis baru. Itulah mengapa begitu penting untuk memperhatikan dekat dengan proses bisnis, baik dalam kursus sistem informasi dan dalam karir masa depan Anda. Anda juga akan mulai memahami bagaimana mengubah bisnis agar lebih efisien dan efektif. Sepanjang buku ini, kita meneliti proses bisnis dengan maksud untuk memahami bagaimana mereka mungkin mengubah atau diganti dengan menggunakan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Mengelola bisnis dan perusahaan hierarki. Hierarki manajemen terdiri dari manajemen senior yang membuat keputusan strategi jangka panjang tentang produk dan layanan serta menjamin kinerja keuangan perusahaan. Manajemen menengah dan yang melakukan program dan rencana manajemen senior. Dan manajemen operasional yang bertanggung jawab untuk menantau kegiatan bisnis sehari-hari. Pekerja pengetahuan seperti insinyur, ilmuwan, atau arsitek, desain produk atau jasa yang menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Sedangkan pekerja data seperti sekretaris atau juru tulis membantu pekerjaan administratif di semua tingkat perusahaan. Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda untuk informasi yang diberikan, tanggung jawab mereka yang berbeda.
Perusahaan bisnis. Sejauh ini kami telah berbicara tentang bisnis, seolah-olah itu dioperasikan dalam ruang hampa, tapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenarannya. Pada kenyataannya, perusahaan bisnis sangat tergantung pada lingkungan mereka untuk memasok modal, tenaga kerja, pelanggan, teknologi baru, pelayan dan produk, pasar yang stabil, dan sistem hukum, dan sumber daya umum pendidikan. Bisnis berinvestasi dalam sistem informasi sebagai cara untuk mengatasi dan mengelola fungsi produksi internal mereka dan untuk mengatasi dengan tertuntutan aktor kunci dalam lingkungan mereka. Sebab yang kedua adalah bisnis sistem informasi bisnis. Sekarang saatnya untuk mengetahui bagaimana bisnis menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan, karena ada kepentingan yang berbeda, spesialisasi, dan tingkat dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi bisnis akan memiliki sistem pendukung proses untuk masing-masing bisnis utama, fungsi penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, dan sumber daya manusia. Sebuah perusahaan juga akan memiliki sistem yang berbeda, mendukung pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama, manajemen operasional, manajemen menengah, dan manajemen senior. Masing-masing menggunakan jenis tertentu sistem untuk mendukung keputusan mereka untuk menjalankan perusahaan. Yang A, sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan kerja pada tingkat yang berbeda dari organisasi. Mereka termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk intelijen bisnis. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang melacak aktivitas dasar dan transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, deposito tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran bahan di pabrik. Tujuan utama dari sistem adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan untuk melacak arus transaksi melalui organisasi. Pada tingkat operasional, tugas, sumber, dan tujuan yang telah ditetapkan dan sangat terstruktur. Manajer perlu sistem pemrosesan transaksi untuk memantau status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Sistem pemrosesan transaksi juga produsen utama informasi untuk sistem lain dan fungsi bisnis. Yang kedua, sistem untuk intelijen bisnis. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Intelijen bisnis adalah istilah kontemporer untuk data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan lainnya untuk membuat keputusan. Intelijen bisnis membahas pengambilan kebutuhan semua tingkatan manajemen. Sistem intelijen bisnis untuk manajemen tengah dengan pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kegiatan administrasi. Manajemen Information System menyediakan manajer menengah dengan laporan tentang kinerja organisasi saat ini. Digunakan untuk memantau dan mengendalikan bisnis dan memprediksi kinerja di masa mendatang. Manajemen Information System meringkas dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Jenis lain dari sistem intelijen bisnis mendukung lebih pengambilan keputusan non-rutin. Meskipun Decision Support System menggunakan informasi internal dari sistem pemrosesan transaksi dan Manajemen Information System, mereka sering membawa informasi dari sumber eksternal seperti harga saham saat ini atau harga produk pesaing. Dipekerjakan oleh super user manager dan analisis bisnis yang ingin menggunakan analisis canggih dan model untuk menganalisis data. Sistem intelijen bisnis juga mengatasi pengambilan keputusan kebutuhan manajemen senior. Manajer senior membutuhkan sistem yang berfokus pada isu-isu strategis dan tren jangka panjang, baik di perusahaan maupun di lingkungan eksternal. Sistem pendukung eksekutif membantu manajemen senior membuat keputusan. Mereka mengatasi keputusan non-rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada disepakati di prosedur untuk tiba di solusi. Yang kedua,
Sistem untuk menghubungkan si enterprise. Yang pertama, aplikasi perusahaan. Mendapatkan semua jenis sistem dalam sebuah perusahaan untuk bekerja sama telah terbukti, menjadikan tantangan besar. Perusahaan diletakkan bersama-sama baik melalui pertumbuhan normal dan melalui akuisisi perusahaan yang lebih kecil. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan aplikasi enterprise. Sistem yang mencakup bidang fungsional, fokus pada menjalankan proses bisnis di seluruh bisnis, dan mencakup semua tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis lebih dekat dan mengintegrasikan proses sehingga mereka fokus pada manajemen sumber daya yang efisien dan layanan pelanggan. Ini 4 aplikasi perusahaan utama: sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengetahuan. Masing-masing aplikasi perusahaan ini untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai perencanaan sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia ke dalam sistem perangkat lunak tunggal. Intranet dan ekstranet. Istilah intranet mengacu pada jaringan internal, berbeda dengan internet, yang merupakan jaringan publik yang menghubungkan organisasi dan jaringan eksternal ke lainnya. Intranet menggunakan teknologi teknik yang sama seperti internet yang lebih besar dan mereka sering hanya area akses pribadi di situs web di perusahaan yang lebih besar. Ekstranet adalah perusahaan situs web yang dapat diakses vendor resmi dan pemasok dan sering digunakan untuk mengkoordinasikan gerakan pasokan ke aparat produksi perusahaan. E-business dan e-commerce dan e-government. Bisnis elektronik atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama dalam perusahaan. E-business meliputi kegiatan untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Itu juga mencakup perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Itu juga mencakup kegiatan pendukung mereka transaksi pasar seperti perikanan, pemasaran, dukungan, pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. 2.3 Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas maupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya atau antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Kolaborasi dapat berlangsung singkat, selama beberapa menit atau dalam jangka waktu yang lebih panjang, tergantung dari pekerjaan dan hubungan di antara partisipan. Saat ini, kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya karena beberapa alasan, yaitu mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, menitik beratkan pada inovasi, dan yang terakhir mengubah budaya kerja dan bisnis. Berikutnya yaitu dengan bisnis jejaring sosial. Saat ini banyak perusahaan yang meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jaring sosial menggunakan platform jejaring sosial. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam atau dari luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengembalian keputusan. Kunci utama dalam bisnis jaring sosial adalah percakapan yang efektif. Berikutnya yaitu manfaat bisnis dari kolaborasi dan jenis jejaring sosial. Survei terkini mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi kolaborasi mendatangkan peningkatan kerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat. Selain mengenai nilai dari kolaborasi juga menemukan bahwa seluruh manfaat ekonomi dari kolaborasi begitu signifikan. Kolaborasi dan bisnis jaring sosial memiliki manfaat untuk produktivitas, kualitas, inovasi, kinerja keuangan, keuntungan penjualan dan pertumbuhan penjualan, dan layanan pelanggan.
Selanjutnya yaitu membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Di dalam perusahaan bisnis, kolaborasi tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. Perusahaan bisnis, terutama yang berskala besar, memiliki reputasi pada masa lalu sebagai organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan, di mana semua masalah dan pemikiran penting dibebankan pada petinggi perusahaan dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk menjalankan rencana dari manajer senior. Budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi tim tidak akan memberikan hasil apapun tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan terwujudnya semua itu. Berikut beberapa perangkat dan teknologi untuk kolaboratif, yaitu yang pertama, surel dan pesan instan. Surat elektronik telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Kolaborasi yang berhasil akan memerlukan struktur dan budaya organisasional yang tepat, seiring dengan teknologi kolaborasi yang tepat. Yang kedua yaitu wiki. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Yang ketiga yaitu virtual world. Yang keempat, platform kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Saat ini tersedia produk perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial di antara kelompok-kelompok karyawan yang bekerja di berbagai lokasi berbeda. Platform paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet. Yang kelima yaitu Google Application atau Google Sites dan Cold Collaboration Service. Salah satu layanan online gratis yang paling sering digunakan adalah Google Application atau Google Sites. Google Sites memungkinkan pengguna menciptakan situs web untuk kelompok secara online yang dapat diedit secara tepat. Yang keenam yaitu Microsoft SharePoint, merupakan platform kolaborasi dan pengolahan data berbasis browser yang digabungkan dengan fitur mesin pencari pada server perusahaan. SharePoint memiliki tampilan berbasis web dan terintegrasi erat dengan perangkat yang digunakan sehari-hari sebagai produk-produk Microsoft Office. Microsoft SharePoint dapat digunakan untuk menjadikan pusat kegiatan komunikasi situs web internal perusahaan guna mengorganisasikan dan menyimpan informasi pada satu area kerja terpusat. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu Lotus Notes, merupakan contoh awal dari perangkat untuk membentuk dan berkomunitas di dalam sebuah grup. Sistem aplikasi kolaborasi dengan kemampuan men-sharing kalender, penulisan dan pengeditan dokumen secara bersama, berbagai akses database, serta pertemuan secara elektronis di mana setiap partisipan dapat saling melihat dan menampilkan informasi dan kegiatan yang dilakukan satu sama lain. Sebab yang terakhir adalah sistem informasi fungsi dalam bisnis. Bisnis membutuhkan sistem informasi untuk beroperasi hari ini dan bahwa mereka menggunakan berbagai macam sistem. Departemen Sistem Informasi adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab untuk layanan teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab untuk menjaga hardware, software, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri infrastruktur TI perusahaan. Departemen Sistem Informasi terdiri dari spesialis seperti programmer, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Di banyak perusahaan, Departemen Sistem Informasi dipimpin oleh seorang petugas informasi kepala, CEO. CEO adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan. Departemen Sistem Informasi menunjukkan strategi bisnis baru dan baru berbasis produk dan layanan informasi dan mengkoordinasikan baik perkembangan teknologi dan perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Layanan Sistem Informasi. Layanan yang disediakan oleh Departemen Sistem Informasi dalam sebagai berikut. Yang pertama, platform komputasi. Yang kedua, jasa telekomunikasi. Yang ketiga, jasa pengelolaan data. Yang keempat, layanan perangkat lunak aplikasi. Yang kelima, jasa pengelolaan fasilitas fisik. Yang keenam, jasa manajemen TI. Yang ketujuh, IT layanan standar. Yang kedelapan, IT pelayanan pendidikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih.